Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih dengan tema yang sama. Apakah benarkah penduduk surga tidak tidur? Nah, Masya Allah, ini masih dengan tema yang sama. Jamaah, tadi guru-guru kita juga sudah menjelaskan ya. Apa saja yang dilakukan penduduk-penduduk surga di surganya Allah. Nah, ini kita melanjutkan lagi pertanyaan yang tadi belum terjawab oleh Ustadz Syam. Nah, Ustadz Syam ini ada utang pertanyaan ya. Apa itu? Langsung saja, apa saja sih kesibukan para penduduk surga? Dan apakah kesibukannya sama seperti kita di dunia? Silakan Ustadz. Kesibukannya mirip-mirip tapi kesibukan di dunia itu membosankan. Ada orang di dunia hobinya kerja mungkin, tapi lama-kelamaan capek juga ya kerja. Ada juga orang di dunia yang hobinya main game misalnya, tapi lama-kelamaan bosan juga game ini pengen nyobain game yang baru. Ada orang di dunia hobinya ini, hobinya ini, hobinya ini, tapi pasti akan ada bosannya. Bedanya kesibukan di akhirat tidak akan pernah membuatmu bosan. Karena ketika Allah menciptakan sesuatu, misalnya tadi makan buah anggur. Makan buah anggur, diambil lagi buah anggur yang lainnya kok lebih enak daripada anggur yang pertama. Diambil lagi yang ketiga kok lebih enak daripada yang kedua. Yang keempat lebih enak daripada yang ketiga, yang kelima dan begitu seterusnya. Dan maka tidak akan pernah ada bosannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Yasin ayat 55. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Tentang surga Allah katakan kesibukannya. Inna ashabal jannah, sungguh penghuni surga itu fi syugulin fakihun. Mereka sibuk bersama dengan istri mereka. Mereka sibuk dengan pasangan mereka. Mereka sibuk di atas dipan-dipan mereka. Lahum fiha fakihatu walahum mayaddahun. Mereka sibuk menikmati apa yang telah Allah sediakan kepada mereka. Kita mungkin bayangin, emang gak bosan apa ya? Maka itu yang membedakan kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Banyak orang yang rela meninggalkan kenikmatan akhirat karena kenikmatan dunia. Mereka rela meninggalkan ibadah karena memilih kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia itu sementara dan akan membuatmu bosan. Sedangkan kesenangan akhirat, Masya Allah, salamun qawlam mir rabbir rahim. Keselamatan, damai terus perasaan kalian, akan peace terus perasaan kalian. Ada orang yang punya duit, ada orang punya harta, ada orang punya rumah mewah, ada orang punya mobil mewah. Tapi lama-kelamaan apa sih gunanya semua ini kalau nggak ada rasa setiap ibadah nggak khusyuk, setiap sholat nggak ada rasanya, baca Quran kok nggak pernah nangis, pengen hafal Quran kok gitu-gitu aja. Ada rasa ketidakpuasan di dunia walaupun sudah memiliki semuanya. Ada misalnya yang curhat kepada kami punya anak soleh, soleha, punya pasangan yang soleh, soleha. Akan tetapi ada rasa ketidakpuasan di dalam dirinya. Saya bilang jawabannya satu, karena ini dunia. Karena ini dunia dan ini bukan surga. Kalau mau sesuatu yang tidak akan pernah bosannya, kalau mau sesuatu yang akan selalu merasa puas, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak sih kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an tentang ulaika yujazaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Allah katakan dalam surah Al-Furqan, mustaqar wa muqama. Bisa jadi istana-istana kalian di surga, itu tempat tinggal kalian itu mustaqar wa muqama. Bisa jadi tempat tinggal selamanya atau tempat tinggal sementara. Loh, berarti orang gak abadi dong dalam surga. Kalau ada ayat yang mengatakan bisa jadi sementara gitu. Tidak abadi gimana maksudnya? Sementara karena gini, sementara engkau menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi dalam kesibukan pekerjaanmu untuk menikmati semuanya, Allah bertanya kepadamu, gimana? Mau pindah enggak? Oh enggak mungkin ya Allah, di sini udah enak banget. Mau kesibukan yang lain enggak? Enggak usah ya Allah, ini udah enak banget. Kata Allah, kalau mau kupindahin yang lebih enak lagi. Kalau mau ku kasih yang lebih enak lagi. Karena tingkatannya akan bertambah terus. Maka orang ini yang mengatakan, oh inilah ayat yang Allah katakan mustaqarra wa muqama. Bisa jadi tempat kita permanen, tapi bisa jadi itu cuma temporary. Temporary-nya gimana? Temporary-nya karena Allah menyediakan yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jadi kalau ditanyakan apakah akan ada kesibukan, ada kesibukannya. Sibuk bersenang-senang, sibuk menikmati apa yang dihidangkan Allah Subhanahu wa taala, sibuk
sibuk tapi tidak ada capeknya. Tidak ada capek, Masya Allah. tidak ada bosannya. Dzalika ashabul jannah. Untuk para penghuni surga. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Ya, jamaah Ca. luar biasa ya. Nikmat yang Allah kasih. Jadi saking bahagianya, saking begitu banyaknya nikmat Allah di surga nanti kita nggak ada rasa bosan sedikit pun. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, ini berikutnya kita kembali menjawab pertanyaan dari sosial media yang akan dijawab oleh Ustadz Maulana. Iya. Ini dari hamba Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hamba Allah Ustadz mau tanya, saya pernah baca katanya penduduk surga itu fisiknya cakep-cakep semua. Makasih. Aduh. Ya, lanjut ya. Oh, makasih sama-sama. Makasih. Bahkan yang di dunia mukanya kentang kayak saya gini. Wah, itu Nggak boleh gitu dong. Muka kentang itu gimana? Kentang sih gimana? masih kenceng. Gimana sih? Kentang bukan, kentang apa sih? Kena tanggung gitu. Tanggung gitu, ganteng Iya. enggak, jelek Oh, enggak. oh gitu. Iya. Mukanya kentang kayak saya gini. Nanti gitu. pas udah di surga mukanya bisa jadi cantik badai nggak sih kayak boneka Barbie? Cantik Emang badai. bener Ustadz? Macem-macem Ini bahasa anak-anak Mohon milenial. jawabannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya, bahasa penghuni surga kan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jadi seru banget. Saya itu waktu kecil ya, tapi sekarang masih kecil sih. Jadi, membayangkan, penghuni surga itu gantengnya, cantiknya kayak orang Arab ya. Karena berbahasa Arab, tingginya gimana ya? Kayak Habib ya, hidungnya, kayak Habib Muhammad itulah. kira-kira ya Allahumma Ustadz sholli Maulana. Ini Nah, pas Masya banget ya, Allah. kita bahas masalah surga, yang datang penghuni surga. Ada contohnya Ada soalnya. contohnya langsung. Masya Allah. Jadi berperawakan seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, gimana? Tingginya 60 asta. 60 asta gimana ya? 60 Satu hasta itu 45 cm. 45 cm Dikali berarti 60. Iya, 40. Waduh, 60 asta. Waduh, tinggi banget ya. Jadi 45 cm dikali Karena 60. diriwayatkan Nabi Adam duduk 30 meteran. ya 30 meter ya. Wah, luar biasa. Jadi mohon izin kepada semuanya, usianya betul tadi atau Sasam, usianya masih muda. Saking mudanya belum tumbuh jenggotnya dan rambutnya itu enggak terlalu panjang, rapi. Rapinya kemudian usianya tadi dijelaskan Sasam antara 30 ke 33. Itu luar biasa. Jadi ibaratnya bagaimana modelnya ini, alhamdulillahirabbil suaminya ganteng, istrinya cantik dan semuanya alhamdulillah akhlaknya baik-baik. Kalau biar cantik, biar ganteng, kalau wataknya nggak enak, nggak bagus, sifatnya nggak bagus, tidak ada keindahan padanya. Karena ada namanya inner beauty. Inner beauty. Itu maksudnya. Ya benar. Inner beauty. Ada namanya kecantikan dari dalam. Ada gantengnya dari dalam. Ada gantengnya karena akhlak. Ada cantiknya karena akhlak. Kalau ini cantik luar dalam, ganteng luar dalam. Penuh kasih sayang. Lalu tidak ada kebencian. Bahagia selalu. Gimana ya? Bermanja-manjanya, bermesraannya. Saya merasa membayangkan waktu almarhumah ya. Masya Allah. Oh iya. Ini luar biasa. Wajahnya senantiasa, wajahnya mereka laksana bulan purnama. Sekali lagi, laksana bulan purnama. Bagaimana bulan purnama itu? Wah, tapi jangan dibayangkan bulan ya. Tapi bayangkan perumpamaan. Kiasan. Bukan berarti kadar ikan Mukanya teri bulat-bulat itu. kayak bulan gitu. Gak begitu. Jangan dibayangkan seperti itu. Pokoknya digambarkan itu bercahaya, anteng. Bayangkan, bidadari saja minum, kelihatan air turun dari Masya tenggorokannya. Allah. Berarti saking putihnya, Bersih. saking bersihnya. Tapi jangan membayangkan, wah geli dong lihatnya turun semua itu makanan. Enggak gitu. Jadi saking putihnya, saking bersihnya. Jadi kebayang nggak penghuni surga itu? Nah, malaikat Jibril buka jendela, melirik ke surga, tiba-tiba ada bidadari lewat, itu pingsan, saking cantiknya. Padahal tidak punya nafsu. Bagaimana kita yang punya nafsu? Nah, ini suatu gambaran yang luar biasa, kenikmatan, bahkan memandang pun kenikmatan. Bukan di dunia ini kan setiap ketemu dia lagi, kamu lagi, ada kebosanan kan? Kalau di surga tidak. Semakin dia lihat,
semakin dia suka. Semakin dia lihat, semakin cantik. Lah, itu setiap Jumat. Jadi ada nanti, ini ada yang bahas pasar gak sebentar? Ada yang bahas pasar, gak usah saya bahas paling kalau begitu. Karena ada sekali sepekan, orang pada ketemu. Wah, ganteng, makin, aduh gimana ya. Tapi ibaratnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita pun dikumpulkan seperti itu. Ada kekangan, aku nanti mau ketemu ini. Ada seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, luar biasa ya. Tingginya sama. Tingginya sama. Kalau sekarang kan aku merasa minder. Iya, jadi kan ada perbedaan ya kalau Iya. sekarang ya Ustadz Maulana ini luar biasa loh jamaah. Allah memberikan keindahan berlipat-lipat saat kita di surga. Seperti kata Ustadz Maulana tadi, indahnya seperti laksana bulan purnama. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, berikutnya kita akan masuk ke tausiah Habib Muhammad. Siap. Habib ini kan yang namanya hidup kan kita kan sebagai manusia pasti ada capeknya, ada lelahnya ya kan Habib. Terus pasti kan ada sakitnya juga, pokoknya letih, lesu, terasa nggak enak lah badan gitu. Nah ini apakah penduduk surga juga seperti itu Habib? Apakah nanti kita di surga tidak pernah merasakan sakit dan apakah kita tidak akan tidur? Jadi kayak Allah tuh memberikan kita kesibukan supaya kita selalu menikmati keindahan yang ada di surga bersama pasangan kita. Nah itu seperti apa Habib, silakan. Apakah ahli syurga itu tidur atau tidak tidur? Di dalam surah Al-Furqan tadi dibacakan sama Ustaz Syam, juga ada di dalam ayat yang lain tetap di dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabul jannah yauma idzin, orang-orang ahli syurga itu khairum mustaqarra, tempat tinggal yang terbaik, wa ahsanu maqila, tempat istirahat yang terbaik. Tempat tinggal yang terbaik, tempat istirahat yang terbaik. Jadi kalau dikatakan ahli syurga tidur atau tidak? Tidak tidur. Ahli syurga terus memandang. Ahli syurga tidak habis-habisnya pengen memandang syurga Allah ini. Kan kadang-kadang kita seperti yang dikatakan Ustadz Maulana. Misalnya contohnya jangan Ustadz Maulana. Ya Ustadz Syam misal contohnya. Hari ini mandang Ustadz Syam, Masya Allah kelihatan ganteng. Dipandang lagi, ganteng, dipandang lagi, berkurang, dipandang lagi. Kok jadi jelek, dipandang lagi. Nah kalau syurga tidak. Setiap dia memandang, jadi ketika dia memandang itu tambah indah. Besoknya tambah indah lagi, besoknya tambah indah lagi. Terus meningkat keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh kepada ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ahli syurga ini sudah tidak bisa dibayangkan kenikmatan. Kalau tadi dikatakan tingginya, kulit sekarang, kulitnya orang ahli syurga. Nah, kulitnya orang ahli syurga itu sampai diriwayatkan seperti kulit kuku. Nih seperti kuku. Satu sama lain Ustadz Syam, Ustadz Maulana, satu sama lain bisa berkaca dengan kulitnya. Jadi tidak tidur, tidak lelah, tidak capek, tidak istirahat. Semuanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bahkan ada satu sahabat begini. Sampai Nabi cerita ini pun sampai tersenyum. Ada satu sahabat cerita Nabi SAW menceritakan satu hadis. Maka Nabi mengatakan nanti ada orang yang kebiasaannya sepertinya dia pengen ya Rabbi surga nih. Aku pengen bercocok tanam, pengen bersawah di surga. Kata Allah apa yang kau dapatkan? Enggak, pengen aja karena di dunia aku bercocok tanam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan benihnya, berikan bibitnya, berikan tempat untuk sawah ladang, mereka menanam, langsung tumbuh, langsung mereka ambil. Jadi mereka tidak tidur, mereka tidak istirahat. Kenapa? Semuanya nikmat, tidak ada capek, tidak ada pusing, tadi sudah dikatakan tidak ada sakit, enggak ada minum obat, enggak ada galau, semuanya tidak ada, semua pokoknya nikmat. Maka kata orang Badui, jawab cerita Nabi, orang Badui ini bilang, oh, ya Rasulullah, kalau kau bicara itu orang yang bercocok tanam minta bertani, itu pasti orang dari Quraisy sama orang dari Ansor. Nabi senyum, loh kenapa kau bilang orang dari Quraisy sama orang dari Ansor? Karena mereka itu orang-orang yang suka bercocok tanam.
Ya, itu mereka orang-orang yang suka bercocok tanam, suka bertani, pasti bukan dari kami kata orang Badui. Itu pasti kaum Ansor sama kaum sama kaum orang-orang Quraisy. Ada orang Badui, ada peternak ya. Iya, Pengembala. orang berternak. Maka fatabas sama Rasul. Ketika Nabi, ya namanya celetukan orang Badui kan. Celetukan orang Badui itu, maka Nabi tersenyum, Nabi tertawa dengar celetukan tersebut. Jadi semua yang mereka ingin, kata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, kitab besar Masya Allah. Ibnu Hajar mengatakan, menterjemahkan hadis tadi, artinya nanti orang di surga itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam hatinya ketika mereka belum dapatkan di dunia, semua mereka akan dapat. Masya Allah, terima kasih banyak Habib, ini luar biasa. Jadi seperti kata Habib tadi, tempat istirahat terakhir dan tempat tinggal terbaik. Masya Allah. Dan intinya adalah kita tidak pernah tidur di sana. Kita, ya maksudnya amin. Semuanya, Insya penduduk Allah. surga tidak ada yang tidur karena Artinya menikmati. kenikmatannya tidak akan pernah Iya. habis di surganya Allah Masya Subhanahu wa Allah, Ta'ala. terima kasih banyak Habib. Nah, ini berikutnya kita akan menjawab lagi pertanyaan dari sosial media. Ini untuk Ustadz Syam. Ini Instagramnya Anita Halea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Nita mau bertanya, emang bener ya di surga itu ada pasar khusus buat penduduk surga? Masya Allah. Ya, pasarnya kayak gimana tuh ya Ustadz? Becek dan bau juga gak sih kayak pasar di sini? Terus yang mereka jual beli apa aja di pasar itu Ustadz? Sekian wassalam. Nah, bagaimana nih? Ini orang yang suka ke Ustadz pasar. Syam? Iya benar. Apakah akan sama seperti kita Ustadz pasarnya? Mohon. Yang dibayangin tuh pasarnya pasar tradisional soalnya nitanya. Iya. Kalau manusia, padahal ada pasar modern. Modern udah canggih sekarang. Jadi kita tuh menganggap kalau pasar itu ya pasar yang becek itu. Coba di Arab pasarnya nggak becek karena padang pasir gitu kan, nggak ada. Bukan yang becek karena jarang hujan gitu. Pasar tuh jangan dibayangin bau, becek. Pasar itu ya tempat bertransaksi atau tempat bertemunya orang-orang. Manusia saja di dunia ini bisa merubah pasar menjadi mall. Apalagi Allah. Manusia saja di dunia ini bisa merubah uang itu menjadi virtual gitu. Jadi melalui handphone aja sekarang bayarnya atau tidak atau melalui kartu bisa, dan itu manusia yang menciptakan. Apalagi kalau Allah yang menciptakan. Jadi jangan bayangin pasarnya becek, bau, pada berantem tawar-menawar, ada yang kayak barang obral apa segala macam. Itu yang dibayangin mungkin sama Nitanya tadi. Rebutan, tadi kan gue yang nawar itu, kok lu yang ngambil, kok dijual sama ibu itu. Iya, Atau benar. mungkin ada yang belanja, Bapak bentar ya ke sana dulu, padahal dia emang gak mau beli barang orang. Nah itu pasar-pasar di dunia seperti itu, tapi pasar insya Allah di surga berbeda. Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kullal jum'ah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar, mereka mendatanginya setiap Jumat. Fatahubbur rih. Lalu di pasar itu datanglah sebuah angin minasyama'il daripada sebelah kiri mereka menghantam mereka, dan mereka ketika dihantam oleh angin tersebut membuat mereka semakin rupawan, membuat mereka semakin tampan. Iya, tampan yang disebut ya. Jadi tidak ada perempuan ke pasar nanti di Masya surga. Allah. Yang ke pasar itu laki-laki. Jadi mereka bertambah tampan berada di dalam pasar itu. Jadi mungkin pasarnya itu lebih kepada salon kali ya. Lebih Masya kepada tempat di mana orang berkumpul supaya pulangnya lebih ganteng lagi gitu loh. Maka mereka pulang dari pasar, mereka bertemu dengan keluarganya. Kata istrinya, ih dari mana aja Pak? Habis dari pasar kok makin ganteng? Iya dong, di pasar itu tempat kita ditiupkan angin dan angin itu bikin kita tambah ganteng. Terus mama gimana? Emang aku gak boleh ke pasar juga? Ini hanya khusus untuk laki-laki. Terus kita tambah cantiknya gimana? Tambah cantiknya adalah ketika perempuan saling berkunjung istana satu sama lain. Jadi misalnya Aca berkunjung ke rumahnya Caca. Caca berkunjung ke rumahnya siapa lagi Iya, temannya benar. berkunjung dan itu menambah kecantikan. Karena ternyata Allah tahu salah satu kesenangan hambaku di dunia adalah ketika mereka melakukan sosialisasi. Berkunjung ya. Berkunjung ketika Silaturahmi. mereka melakukan sosialisasi. Makanya ada pasar bukan hanya tempat jual beli. Jadi jangan bayangin orang belanja di pasar nanti di surga. Tapi pasar itu tempat pertemuan,
tempat pertemuan, tempat meetingnya para laki-laki. Sementara laki-lakinya meeting, perempuannya saling berkunjung ke rumahnya. Ketika bertemu di rumah, mereka akan mengatakan, kok tambah cakep habis dari pasar, kok tambah cantik mah habis dari rumah tetangga. Jadi Masya Allah tabarakallah, ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Ada perdebatan di sini, ada yang luar biasa. Hitungan kita di dunia kan kalau kita bilang tiap Jumat berarti sepekan. Di surga itu tidak ada matahari. Tidak ada waktu, maksudnya tidak terikat yang namanya sepekan itu berarti 7 hari enggak. Cuma disebutkan setiap Jumat. Ya, jadi kita tidak bisa bayangkan, oh berarti nanti seminggu lagi baru makin ganteng. Seminggu lagi dong baru bisa perawatan. Seminggu lagi dong. Oh enggak ada waktu seperti itu di sana. Jadi tidak ada Jumat, maksudnya Jumat seperti kita ini di dunia. Tidak. Jadi hari di sana tidak terikat dengan matahari, tidak terikat dengan bulan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya, kenikmatan yang hakiki terhadap para penghuni surga. Sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya bisa kita nge-mallnya di surga gitu. Mungkin sekarang lagi nggak bisa nge-mall, mungkin sekarang lagi nggak bisa ke pasar, mungkin sekarang lagi nggak bisa bertransaksi, mungkin sekarang lagi nggak bisa bersosialisasi secara langsung karena adanya physical distancing. Tapi Allah sangat mengenal hambanya. Allah tahu hambaku ini bete kalau nggak ngobrol sama temennya. Hambaku ini bete kalau nggak ketemu dengan orang lain. Maka salah satu kenikmatan yang ada di surga yang Allah sediakan adalah ketika saling bercengkerama, saling sosialisasi satu sama lainnya. Makanya Masya mumpung Allah. bulan puasa nih, minta syurganya Allah Ya Subhanahu Allah, wa taala. as'aluka Masya ridhaka Allah. wal Amin, jannah. amin. Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi sekali lagi ya jamaah, jadi jangan dibayangkan pasar itu seperti pasar yang ada di dunia ini. Jadi sekali lagi pasar itu menjadi tempat pertemuan bagi para laki-laki dan rumah tetangga kita menjadi tempat pertemuan bagi perempuan di surganya Allah nanti. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah yang rahmati Allah mau mengingatkan, sehabis ini nanti kita akan doa bersama untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita yang terkena COVID. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah dan nanti akan ada juga berita viral. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh Oh, jamaah. Alhamdulillah.